Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga masih segar semuanya. Kemudian saya akan coba membahas sedikit tentang kosmologi. Mungkin belum banyak yang mengetahui apa itu kosmologi. Mungkin kita akan membahas dari sisi astronominya terlebih dahulu. Dan kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari ilmu yang namanya kosmologi? Memang masih sangat jarang di sini. Tapi sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Saya sendiri berasal dari Planetarium Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Memang dalam pekerjaan mungkin tidak terlalu bervariasi kalau dipikir, karena saya dari tahun 92 sampai sekarang masih tetap menjadi satu ruangan yang namanya Planetarium Jakarta. Dan di sini akan coba saya bahas tentang pertama kali tentang astronomi. Apa sih yang kita sebut astronomi? Ya, sebenarnya agak singkat juga. Kalau kita lihat di depan Bapak Ibu sekalian, adik-adik mungkin, ya pada dasarnya astronomi merupakan sesuatu bidang ilmu yang sangat unik. Bisa dibilang eksakta yang tertua. Nah, kenapa demikian? Karena ketika sebut saja ada manusia di muka bumi, apa yang dipelajari, apa yang dilihat tentu sekelilingnya. Yang paling mudah adalah langit, dan tentu saja matahari, bulan. Dan saat itu sebut saja kita bayangkan misalnya di Indonesia saja 2000 tahun yang lalu, apa hiburan mereka? Ya tentu bintang gemintang, kemudian mungkin ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, siang tiba-tiba jadi malam, bisa melihat bintang dan sebagainya. Tapi satu hal yang menarik bahwa kita dapat katakan bahwa astronomi juga sifatnya universal. Katakanlah gini, Anda membahas di sini tentang matahari, bagaimana cahayanya. Toh sama yang dibahas di belahan dunia yang lain. Orang Amerika juga melihat matahari. Tentu kita bertanya, apakah matahari mereka sama dengan yang kita lihat? Ya, terbukti sama. Bulannya yang mereka lihat apa sama? Sama. Seluruh mancanegara, seluruh budaya melihat benda yang sama. Kemudian apalagi yang menarik dari universal itu adalah fenomena. Bintang-bintang terbit, matahari terbit, dan seterusnya. Hanya saja ketika terjadi interaksi antara mereka, sebut saja mungkin di antara kita ada yang namanya aditya, ada yang namanya chandra. Nah, kita bisa berpikir bahwa apakah itu dengan Sanskrit atau Sanskerta, dan bagaimana bisa kenalan. Chandra di sini bulan, di sana juga bulan. Tapi memang agak unik karena ada yang menganggap sebagai matahari sebagai dewa, tapi banyak budaya yang menganggap sebagai dewi. Chandra demikian pula, ada yang menganggap sebagai dewa, ada yang dewi. Tapi apapun itu dewa atau dewi, apapun istilah mereka, ceritanya ternyata banyak yang mirip. Sebut saja tentang Batara Kala, katanya yang makan matahari di gerhana. Rupanya di dunia lain juga ada yang mirip. Bahkan di dataran katakanlah lebih ke utara, ke dataran Tiongkok sana atau Eropa, ternyata banyak yang sama. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa astronomi memang benar-benar sifatnya universal. Dan jadi pertanyaan adalah, kok bisa pikirannya sama? Misalnya menggunakan mereka sebagai navigasi, menggunakan mereka sebagai penanda waktu, menggunakan mereka sebagai pranoto mongso atau jangka musim apa sekarang kira-kira. Nah, kemudian tadi dikatakan sebagai akulturasi budaya. Nah, artinya sebut saja kita mempelajari tentang piramida atau Machu Picchu di Amerika dengan budaya suku Maya, Aztec, Inca, atau bahkan di daerah benua Afrika, di daratan Asia kita, atau bahkan sampai ke New Zealand, yang ternyata ada sesuatu yang menarik tinggalan, ya piramida, candi dan sebagainya, kok mirip.
Itu ribuan tahun yang lalu. Apakah dulu interaksi sudah sedemikian masif? Tentu tidak. Ya, katakanlah kita memakai kalender Masehi yang kita pakai di kalender meja, kalender dinding dan sebagainya. Itu karya bangsa Mesir 5.000 tahun yang lalu. Apa modalnya? Dia melihat terbitnya matahari lintasannya di celah piramida. Jadilah jejak matahari dalam setahun. Nah, mereka gampang itu karena mereka butuh untuk kapan banjir Sungai Nil. Ya, tentu saja kita pakai lintang Maluku di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tentu saja di sini ada, kalau kita katakan seni dan sebagainya, tentu seni dalam tanda petik ya. Katakanlah ketika Anda melihat gambar-gambar astronomi indah dan sebagainya, fenomena dan tentang langit khususnya, ya tentu merupakan seni yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kita ya, karena itu sudah disuguhkan oleh alam. Ya, mungkin tadi saya teringat pada sesi pertama tadi, maafkan saya sedikit mengenal tentang bakteri Mars, tentang gelombang dan sebagainya dengan elektromagnetiknya, Megiddo-Hibiniu-nya, warna pelangi. Kita dongeng-dongengnya ada. Nah, itu menunjukkan sesuatu range kemampuan mata kita. Nah, sekarang ada kamera, ada segala macam, bisa diolah dan sebagainya dengan proporsi yang benar, jadilah gambar-gambar yang indah. Ya, itu kita sudah proses. Secara katakanlah lantah atau harfiah saja kita potret saja, kita mendapatkan sesuatu yang sudah indah. Nah, kita tidak berperan apa-apa dalam keindahan itu, karena kita cuma menangkap apapun, pasrah dengan langit. Itu yang mungkin di sini tentu saja kalau tadi membahas Pak Therma tentang adanya foton dan sebagainya, memang itulah matematisnya di situ. Kemudian nanti suatu ketika maka mendapatkan sesuatu, sebut saja gift atau hadiah ketika kita benar-benar berhadapan dengan alam semesta. Mungkin itu yang mendapat. Nah, sekarang apa yang membuat itu bisa kita selisih atau kita telusuri, kita cerap dari semua yang ada? Ya tentu ada rasa penasaran. Matahari kita lihat hari-hari hanya itu saja. Tapi memang di sini intermezzo sedikit bahwa memang untuk warga Jakarta mungkin yang sudah sampai Depok ini memang agak kurang beruntung pada saat sekarang, karena begitu lihat langit cerah sekalipun bintangnya kemana hilang ya, karena memang polusi udara, polusi cahaya sudah lewat berat ya, jadi hanya sedikit. Tapi kalau misalnya Anda yang gemar berpetualang, naik gunung atau mungkin mancing ke laut ya, kebetulan hobi saya juga mancing ke laut. Nah, jadi melihat bintang-bintang itu seolah-olah benar-benar memberi suatu gambaran tersendiri, ada impresi sendiri. Siapapun dia kalau melihat bintang begitu banyak bertaburan kelap-kelip aneka warna, itu saya sendiri ragu apakah ada orang yang tidak terimpresi dengan itu, atau tiba-tiba dia menikmati gerhana matahari. Misalnya jam 12 siang, tiba-tiba menjadi gelap gulita, kita bisa melihat bintang jam 12 siang, sangat cerah. Saya juga ragu apakah ada orang yang tidak terimpresi dengan fenomena seperti itu. Dan ini telah dialami manusia sejak ribuan tahun yang lalu dengan daya canggih dan sebagainya, bahkan Borobudur bagaimana dibangun dengan alignment bintang Sirius atau Dhruva, bangsa India menyebutnya seperti demikian. Atau piramida, kalau kita potret dari satelit baru ketahuan bahwa itu rasi bintangnya Orion atau Indonesia lintang Maluku. Nah, jadi selalu ada rasa penasaran itu terus. Tapi namanya manusia, begitu penasaran, ya pasti terus ditelisik, terus diteliti. Kalau bisa melihat yang lebih, matahari ternyata warnanya sedemikian, agak kuning rupanya. Ketika saya berdiri di sini pada suatu hari, bayangan saya ke sana. Bulan depan saya berdiri tempat sama, jam sama, kok bayangannya ke sana. Artinya silakan Anda bisa buktikan sendiri dari rumah Anda. Buktikan bahwa matahari setiap hari terbitnya tidak pernah di tempat yang sama. Silakan buktikan dari rumah masing-masing. Itu sudah diketahui sejak ribuan tahun yang laluan, baru sekarang aja gitu ya.
Nah, itulah yang akhirnya mencoba kita melihat lebih jauh. Akhirnya orang menemukan teknologi dari teleskop dan seterusnya, sampai akhirnya mungkin banyak berita di media massa, oh kita ketemu planet di luar sana, oh ada bintang ini, oh ada galaksi ini, oh jaraknya sekian juta tahun cahaya, oh betapa jauhnya ya. Katakanlah ada teleskop Hubble mengatakan jarak galaksi ditemukan 10 miliar tahun cahaya. Jarak apa sih? Ya, tadi pernah dikatakan di sesi Pak Terimat misalnya tentang gelombang. Kita bayangkan misalnya cahaya, ya sebut saja ini cahaya banyak di sini. Dia punya kecepatan 1 detik, dia bisa menempuh 300.000 kilometer. 1 detik. 300.000 kilometer. Nah sekarang dengan pengetahuan kita tahu matahari jaraknya 150 juta kilometer. Artinya cahaya butuh waktu kira-kira 8 menit. Katakanlah ini matahari. Ini kita di sini. Sebut saja foton dilempar dari matahari. Foton di gelombang cahaya. Dia butuh 8 menit baru sampai ke kita. Itu baru 150 juta kilometer. Nah artinya jarak matahari ternyata hanya 8 menit cahaya kira-kira. Nah sekarang bintang terdekat 4,2 bukan menit tapi tahun cahaya. Ya tinggal hitung aja 1 tahun berapa menit kira-kira. 365 kali 24 jam berarti 60. Nah kira-kira seperti itu. Nah sekarang tiba-tiba ada yang menyebutkan jarak bentang galaksi kita 100.000 tahun cahaya. Itu galaksi kita. Ada lagi jarak galaksi tetangga 2,2 juta tahun. Makin jauh. Nah apa yang menarik di situ? Semakin maju teknologi, semakin kita belajar ke masa lalu, tidak masa depan. Apa buktinya? Tadi matahari. Begitu kita lihat matahari, itulah matahari 8 menit yang lalu. Karena apa? Cahayanya baru sampai 8 menit. Nah sekarang kalau bintangnya 4 tahun cahaya itu baru 4 tahun sampai ke kita. Artinya kita lihat adalah bintang itu 4 tahun yang lalu. Nah sekarang bentangan sampai 12 miliar tahun cahaya. Artinya galaksi yang kita lihat adalah galaksi 12 miliar tahun yang lalu. Jadi semakin teknologi maju ternyata kita kembali ke masa lalu. Ya, itu jelas secara wujud yang kita alami seperti itu. Yaitu alam ngasih itu ya, kita pasrah, kita tidak berperan apa-apa di sana gitu ya. Tapi apa benar alam semesta jadi seolah kita memang tidak ada peran sama sekali? Yaitu yang menjadi intinya. Nah, budaya ini tentu sudah sejak lama. Misalnya contohnya kalau nenek moyang kita tahu ada bintang layang-layang, ya bintang layang-layang atau lintang gubuk penceng, mungkin ada lagi yang menyebut bintang salib selatan, Southern Cross dan sebagainya. Yang anggota pramuka sudah bisa mengetahui, misalnya kita lihat di sini contoh, maaf. Nah di sini mungkin Anda bisa melihat bagaimana susunan bintang itu dapat digunakan, misalnya sebagai kompas. Mungkin yang aktif di pramuka bisa tahu di sini. Itulah kira-kira ya. Dan tentu saja kita dapat melihat sejarah di sini ya, banyak sekali yang dapat kita lakukan. Nah, masalahnya ketika kita mencoba mensintesa itu semua, kita harus menelusur sejarah budaya. Dan kita tahu di sini ada di UI sendiri ada Fakultas Ilmu Budaya yang merupakan sesuatu yang sangat agak susah ya, kita belajar Borobudur, manuskrip dan sebagainya untuk menggali. Nah, di sini mungkin tentang budaya bisa saya lewatkan. Ya tentang astronominya sendiri tadi kita sudah bisa bayangkan.
bagaimana kita mendeteksi, kemudian kita tahu alam semesta yang luas, dan kemudian dalam alam raya dan sebagainya, maka kita dapat di sini pengetahuan tentang alam semesta, dan itu kita dapat coba bayangkan. Di sini contoh-contoh gambar saja. Mungkin bagian terakhir bahwa kalau itu semua bumi dengan alam semesta benar dekat dengan kita, alam semesta rumah kita, sekarang saya ingin bertanya, siapa ingin merusak rumahnya sendiri? Konsep tentang kosmologi. Kalau mereka sahabat kita, siapakah yang akan merusak persahabatan? Karena kita bagian dari alam semesta. Mungkin itu intinya. Dan spirit dalam mencoba mencerap langit itulah yang menjadi bagian dari kosmologi yang ingin saya tawarkan kepada para muda. Mungkin di sini pesan saya untuk para muda, ya sedikit saja. Saatnya nanti kalau mereka berembuk tentang kita di masa yang akan datang, apa kira-kira yang mereka beritakan kalau kita tidak mau menyapanya? Mungkin itulah yang inti kenapa kita harus belajar tentang alam semesta dan segala isinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk khususnya memang rekan muda yang jadi sasaran saya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.